A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang nggak punya pilihan. Kita tak punya pilihan kecuali dengar taat. Kita tak punya pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Kita tidak punya pilihan kecuali kembali ke masjid. Kita tidak punya pilihan kecuali ikut apa yang Allah mau. Maunya kita banyak, tapi maunya Allah pasti lebih baik. Maunya kita banyak, tapi maunya Allah pasti sudah tanda kutip ya, difikirkan matang-matang sama Allah. Maka kemarin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Maka nalahumul khiyarah ini sifat maha memaksa kehendak. Ada orang bilang gini, Ustaz, bisnis saya ini bangkrut. Padahal saya pikir tak mungkin bangkrut. Kecil kemungkinan saya ini ditipu, tapi kenyataannya ditipu, Ustaz. Saya tak nyangka partner bisnis saya, orang yang saya percaya, justru itu yang mengkhianati saya. Padahal dia udah ikut sama saya lama. Inilah dia makan alahumul khiyarah. Fir'aun itu sempat curiga gitu. Ini jangan-jangan bayi laki-laki yang didapat sama istriku nih. Ini nanti yang bunuh aku. Karena dia ketakutan kan, dikasih tahu sama tukang ramal, sama dukun-dukunnya, bahwasanya yang nanti akan merusak kejayaannya Fir'aun ini adalah anak laki-laki. Maka dia bunuh semua laki-laki yang baru lahir. Zaman-zaman Fir'aun, abang kakak, bayi itu lahir dulu, ketahuan laki-laki dengan perempuan baru dibunuh. Sekarang belum ketahuan laki-laki perempuannya sudah dibunuh. Malah ada yang bagi-bagi alat kontrasepsi katanya. Mudah-mudahan tidak paham. Anak SMP sekolah dibagikan alat kontrasepsi itu maksudnya apa ya? Mudah-mudahan tidak paham, alhamdulillah. Tidak paham kan? Hah? Iya. Mereka ini polos-polos semuanya, tidak paham, alhamdulillah. Haula wala quwata illa billah. Saya belum bisa terima rasanya, tapi biarlah dia tanggung jawab di hadapan Allah nanti ya. Dan kita masih hidup 2 kali. Siapa yang yakin kita ini akan hidup 2 kali lagi? Saya tidak bilang mati ya, saya bilang hidup lagi gitu. Tapi bukan reinkarnasi, bukan. Jadi kutu itu, jadi tungau itu enggak ya. Bayangkan detik-detik terakhir dia bagikan undang-undang. Mungkin saya simbolkan juga di sini pulpen. Antum-antum yang hari ini punya jabatan, punya amanah, business owner, decision maker, tanda tanganlah yang bagus-bagus. Bikin sign. Oh Ustaz, pemimpin kami rajin sholat. Ini tokoh terhormat. Dia rajin puasa. Beliau ini pejabat Ustaz di sini. Pejabat tuh bukan kantor ya, kalau pejabat tuh orang penting gitulah. Dia rajin puasa Senin Kamis Ustaz. Itu amalan pemimpin atau amalan orang Islam? Hah? Rajin puasa, sholat duha, amalan siapa tuh? Amalan orang Islam. Jadi tidak usah jadi bupati, tidak usah jadi gubernur, tidak usah jadi presiden. Kalau mau sholat duha, rajin puasa, itu mah amalan orang Islam. Amalan pemimpin itu nih tekeng.
Saya business owner, kata Bang Abu, bisa bikin tanda tangan yang tidak nutup aurat saya pecat. Bisa tidak? Bisa. Saya kemarin datang ke tempatnya Habib Taufik, beliau cerita, Bib, gimana ceritanya tidak sampai 8 bulan ini bisa terkumpul uang 30 miliar pakai kardus. Kata Habib Taufik, kalau dalam membangun apapun, pesantren kah, lembaga pendidikan kah, pastikan tukangnya sholat. Kalau tukangnya yang bangun itu tidak sholat, itulah yang memutuskan rahmat Allah. Langsung kayak kena tampar bolak-balik, saya kena injak-injak. Memang fundraisingnya halal, pakai duit wakaf, pakai duit infak, tapi sekali tukangnya tidak sholat, Allah cabut keberkahannya. Apalagi membangun rumah ibadah. Makanya masjid tidak ada roh tuh karena yang tukangnya tidak sholat. Kata Habib Taufik, kalau di sini di tempat kami di Sunsal Sunniyah Salafiyah itu semua tukang yang bangun apapun, saya datang ke sana awal-awal teman-teman, itu masih ngontrak rumah sakitnya tuh. Kayak klinik kecil gitulah. Ini masih kontrak. Kemarin sampai kan setahun lebih ya saya ke sana tuh. Beliau bilang mulai kita robohkan dan segala macam nih. Begitu naik tangga tuh, itu 2 miliar udah kita beli, 1 miliar udah kita beli, 950 juta udah kita beli, 5 lantai. Berapa total semua Bib? Ya baru 30 miliar. Gerakannya gerakan 10.000 di Pasuruan, rumah sakit Al-Ma'unah. Jadi saya datang ke sana tuh justru belajar banyak sekali. Mana yang katanya jago-jago fundraising tuh pakai kardus. Beberapa orang saat dia Syahid, siapa gimana yang datang? Saat Nizar nengok kan pakai kardus kan? Kardus betul-betul lah tuh. Bukan QRIS kan? Kardus, duit 10.000, 30 M Ustaz. Ada waktu rezeki panjang umur main-main ke Pasuruan Ustaz. Nengok rumah sakit. Sebelah rumah sakit Mauna gereja. Pas samping berdempet gini. Rumah sakit Al-Ma'unah Pasuruan. Mampirlah ke sana. Di Pasuruan cari aja Habib Taufik Pasuruan, rumah sakit Al-Ma'unah. Itu nanti dibalikkan untuk muslimin kata beliau. Uang 10.000 dan di setiap lantai harus ada tempat sholatnya. Dan Habib Taufik pesan lagi kepada kontraktornya, pastikan di setiap lantai ada tempat untuk sholat. Maka ini pesan saya juga untuk internal, pastikan tukang-tukang yang bangun ya sholat. Pesan benar saya. Saya tidak bisa 24 jam di pondok ini. Tolong yang divisi-divisi itu cek semuanya, ngomong sama kontraktor kita, sholat. Ini perintah Allah. Nah, balik lagi tadi ya, pulpen, tekeng. Teman-teman semua, kebijakan-kebijakan yang kita buat, keputusan-keputusan yang kita buat, itu nanti jadi amal jariah kita sesudah kita hidup. Kita hidup lagi meninggalkan dunia, maka saya lagi mengkampanyekan nikmat kubur. Apa? Nikmat kubur. Selama ini kita sering diajarkan tentang azab kubur, azab kubur. Padahal Allah juga memberikan nikmat kubur. Usia kita berakhir di dunia, habis sudah expired, kata Allah pindah alam. Gini logikanya teman-teman. Mari saya cerita beberapa kawan-kawan. Kalau misalnya saya kasih tahu sama beberapa orang di antara nanti kita pergi ke suatu tempat. Misalnya Dr. Sandi Bang Sam. Bang, nanti kita pergi, ikut saya ya. Kita pergi misalnya ke Jepang, seperti itu. Misal. Amin ya, ketemu Doraemon. Nanti di Jepang tuh Bang, musim dingin. Tapi enak Bang. Abang tolong siapkan ya jaket tebal ini. Saya ceritakan nih kondisi sepatu tuh kalau bisa yang dalamnya ada bulunya, beli sepatunya begini. Saya ceritakan gitu detail. Kira-kira abang persiapannya santai-santai atau betul-betul mikirkan persiapannya? Bertanya lagi, Ustaz, kira-kira ini perlu dibawa enggak? Ini perlu dibawa enggak? Kan akan ada sering konsultasi. Paham kira-kira ya? Detail kan nanyanya, ini kira-kira terpakai. Oh, ini enggak terpakai bang. Kalau ini Ustaz, boleh tutup telinga boleh. Kupluk boleh, sarung tangan boleh pakai. Kaos kaki cari yang tebal sampai sini. Semua sedetail apapun checklistnya akan tanya konsultasi sama yang akan bawa atau yang sudah pernah ke Jepang. Baju nggak usah ganti banyak, karena di sana banyak jual baju-baju ini. Bawa yang penting-penting ya urgent dulu. Nanti belanja di sana insya Allah lebih murah bisa gitu.
Ketika kita sudah terbayang di Jepang tuh akan ada apa, ngapain, gimana, maka kita akan betul-betul nenteng sesuatu yang memang betul-betul kita perlukan nanti di sana. Selama ini abang kakak SD, SMP, SMA, minimal itulah 633 tuh. Berapa 633? 12 tahun kita sekolah, tak ada diajarkan nikmat kubur. Betul atau betul sekali? Makanya waktu kuliah dia berzina, waktu kuliah dia makan riba, iya kan? Kemarin yang datang sama saya sini, tiba-tiba datang, saya tidak sebutlah dari mana. Tiba-tiba datang, dia bilang, Ustaz bisa nak minta private? Saya tengok mukanya, belum pernah saya lihat. Abang dari mana? Saya bilang. Dia bilang, dia sebutkan dari kota. Titik. Boleh nak minta waktu sama Ustaz? Nah, kalau dah gitu bunyi kalimat itu, Ustaz, ini saya cerita saja supaya nanti Ustaz kalau ketemu yang gitu langsung bisa digulung langsung. Ustaz bisa nak minta waktu sebentar? Saya bilang, apa? Langsung tembak. Sniper, jidatnya tuh kening tengahnya tuh. Apa bang mau curhat? Penyakit, utang, keluarga? Langsung tembak 3. Nanti ya Ustaz habis isya. Saya belum tentu ada waktunya, saya bilang. Ini masih ada waktu menjelang isya. Waktu itu saya tengok di sini 6 menit menjelang azan qomat isya. Saya bilang, penyakit, utang, keluarga? Utang Ustaz. Oke, berapa miliar? Nggak sampai semiliar Ustaz. Nanti aja habis isya boleh enggak? Sekarang aja saya bilang. Jadi Ustaz jangan kaget kalau ada yang tiba-tiba datang ke Ustaz kayak gitu. Ini yang pukulannya selanjutnya ini. Dia bilang sama saya utang Ustaz. Berapa miliar saya bilang? Saya bilang dia bilang 400 juta. Oke. Bang saya bilang. Apa yang ada di pikiran abang sekarang? Nah, ini dia Ustaz. Apa yang ada di pikiran abang sekarang? Abang mau pinjam duit, mau minta talangkan, mau suruh saya ketemu orang kaya untuk menjadi penjamin untuk bayarkan utang abang, atau abang mau bunuh diri? Saya bilang gitu. Itu 2 menit pertama Ustaz. Apa yang ada di pikiran abang? Biasanya orang datang ke sini, dia punya utang, dia mau minta saya, Ustaz bisa enggak? Ustaz jaminkan. Ustaz kan banyak kenal orang kaya. Bolehlah nanti Ustaz pinjam duit sama orang kaya, tapi nanti bayarkan utang saya. Itu bagus gak kalau gitu? Untung dia tak ngomong gitu. Kalau dia ngomong gitu, saya kasih dia meja jati. Dia tak ngomong. Apa yang ada di pikiran abang? Saya bilang. Utangnya utang sama siapa? Perusahaan ini utang sama rentenir. Oh mantap, saya bilang. Sudah tidak tenang Ustaz, begini. Oke, saya bilang. Saya mau tanya sama abang nih, saya bilang. Abang tahu nggak riba tuh haram? Tahu. Tahu riba itu perang sama Allah? Tahu. Saya bilang, abang ini perang sama manusia atau perang sama menciptakan manusia? Dia langsung bilang, saya perang sama yang menciptakan manusia. Mungkin tidak menang. Langsung terdiam. Bang, saya bilang, daripada abang jauh-jauh datang sini pakai pesawat, saya bilang, saya suruh abang begini. Tidak ada cara lain bang, abang sujud lebih dalam, minta ampun sama Allah. Jadi jangan minta utang lunas dulu, minta ampun. Abang salah, saya bilang, ngelawan Allah. Mana bisa menang? Nih, abang kakak, masih ingat gak? Nih, orang-orang yang punya utang riba tuh kayak gitu semua kelakuannya rata-rata. Dia pasti datang untuk minta bayarkan utang sama rentenir 400 juta. Saya bilang, bang, abang perang lawan Allah. Fa'ilam taf'alu fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih. Perang sama Allah, perang sama Rasul. Bisa menang? Tidak bisa. Kalimat penutupnya Ustaz ingat-ingat ya. Bang, saya bilang, waktu abang mau ngutang dulu, saya bilang, abang lapor saya tidak? Saya bilang, sakit tidak Ustaz? Waktu abang mau ngutang dulu, abang lapor saya tidak? Abang bilang saya tidak? Konsultasi tanya saya tidak? Enggak. Apalah kewajiban saya bilang untuk bayarkan utang abang sekarang ini? Langsung terdiam. Udah berubah mukanya. Baru terakhir saya bilang, saya doakan bang, moga Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud sama Allah. Kenapa saya ceritakan pagi ini? Karena banyak yang nge-DM saya minta bayarkan utang di Instagram, supaya dengar sekalian gitu. Daripada ku balas sebiji-sebiji,
Biar tahu gimana cara. Nah, Bang Abu gitu cara jawabnya Bang Abu ya. Biasa kan gitu Bang Abu, Anda sopan kami curiga. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, bukan udah pakai Bang Abu, kita Pak Haji dah manggilnya sekarang. Boleh engkau silaturahim Pak Haji. Bibir kau. Anda sopan kami. Itu Bang Abu. Mulai deh kan. Terus mulai dah pegang-pegang lutut. Ya kan? Langsung tanya Mbak saya. Dia minta waktu ini. Sebelum komat dah selesai dah dia. Sebelum komat. Jadi 6 menit cukup. Jepit. Nah, kunci mati. Habis langsung banting. Wah, gitu. Saya bilang abang lawan Allah. Mana bisa menang? Saya pun tidak bisa bela abang. Saya bilang. Cuma satu minta ampun. Qadarullah duduk di sini nih 3 orang. 3-3-nya urina. Alumni URIN. Universitas Riba Indonesia. Pada baru lulus semua kan, udah diwisuda semuanya. Berapa utang? Sekian, berapa utang? Sekian. Lulus semuanya kita, lulus. Utang lunas, lunas semua kayak alhamdulillah. Apa yang pertama kali saya minta? Saya bilang, yang saya suruh minta ampun. Langsung dia noleh. 3-3-nya dulu lulusan Universitas Riba Indonesia. Disingkat urina kan. Urina tuh air. Nah, dia lulusan kampus seni kan? IPK-nya 4,5. 4,5. Gimana caranya sikap kita bersikap terhadap kawan baik yang suka berutang? Tinggalkan. Orang yang suka ngutang tuh Bang Aka pasti sebagian besar suka bohong dan banyak malah saya nak ngomongin. TikTok nih, Masya Allah. Utang koperasi termasuk riba enggak Ustaz? Ustaz majid pula. Ustaz, apa Haider yang lain jawab? Saya yang jawab nanti. Sesak nafas kita. Ada juga yang namanya dipakai untuk berutang. Ngapalah polos-polos benar kita. Jadi siapapun yang berurusan sama riba, kau tidak perang sama aku, kau tidak perang sama saya. Bukan tausiah saya yang keras. Saya sudah sampaikan. Ini perang sama Allah dan Rasulnya. Ngapa meninggalkan riba, Abang Kakak? Allah larang, udah titik. Ngapa tidak makan babi? Allah larang, titik. Ngapa kau tidak melawan pada kau punya kesempatan untuk balas dendam? Allah tidak boleh, kan? Clear gak kira-kira? Nih. Abang Kakak, dalam fase kita bermuamalah sama siapapun nanti, kita akan ketemu 4 abu. 4 abu. Kalau pakai jamak berarti 4 abus gitu. Kan jamak. Jadi abu-abu maksudnya. 4 abu-abu. Gitu. 1. Abu Bakar diajak, Ustadz, kata beliau, saya mau bikin program ini Ustadz. Ustadz teruskan, lanjutkan masjid dengan nuansa ornamen-ornamen Dayak. Karena Dayak itu suku, saya bilang, bukan agama. Ada yang mengatakan orang kalau Dayak sudah masuk Islam berubah jadi Melayu. Saya bilang itu salah, tidak benar. Sampai mati Ustadz Indra tetap Dayak, saya Melayu. Jadi tidak bisa gara-gara agama suku berubah. Saya bilang Ustadz teruskan Ustadz dakwah ini. Begitu Ustadz ceramah pakai bahasa Dayak, bertausiah dengan ini, ada teman-teman kita, saudara kita yang langsung tertarik dan langsung beriman. Maka dia Abu Bakar Ustadz. Dia tidak banyak tanya, dia langsung join, langsung login, langsung semangat. Siapa yang cerita ini? Muhammad. Kan kita tadi Al-Isra kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cerita apa ini? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cerita ada manusia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Siapa yang ngomong begitu? Kata orang-orang di Mekah saat itu, namanya Muhammad ibnu Abdullah. Kalau Muhammad yang begitu, la sodaktu, ana usodik, saya percaya. Makanya julukannya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu julukan. Kalau Umar bin Khattab diambil bapaknya.
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 3 sahabat Nabi itu pakai bin semua. Khusus As-Siddiq dia tidak pakai bin. Dia pakai As-Siddiq langsung karena julukan itu julukan premium, julukan spesial. Saat itu manusia mendustakan baginda Rasul, dia orang pertama yang maju. Ana ma'akum, aku sama engkau ya Rasulullah. Semua dikasihnya Bang Kakak, hartanya, nyawanya, anaknya. Aisyah dikasih. Ini hamba Allah istimewa. Makanya gedung multimedia itu saya kasih nama Abu Bakar itu. Karena front line di depan ini Abu Premium. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Begitu lihat ada kebenaran Ustaz, lihat ada kebaikan, langsung pasang badan. Saya mau ikut, saya di depan. Abu Bakar As-Siddiq, dia paling depan. Bicara loyalitas, As-Siddiq itu apa artinya? Apa As-Siddiq artinya? Yang membenarkan, sodako. Beliau tidak protes, tidak bertanya, tidak juga mempertanyakan. Begitu dengar, langsung percaya. Aku ikut, join. Tasdik itu dari sini dia. 2. Abu Thalib. Ini kalau bahasa anak zaman now, fans atau secret admirer, pemuja rahasia. Dia Ustadz mensupport dakwah kita, mendukung, tapi lewat jalur belakang, tidak terang-terangan, tidak mendeklarasikan diri. Saya Abu Thalib sudah bergabung bersama Muhammad, sudah bersyahadat masuk Islam, enggak. Maka Rasulullah menangis saat beliau meninggal, dan Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ada orang-orang yang tidak terkenal dan tidak kita kenal, bahkan tidak di fallback sama Yaman kan gitu kan. Banyak orang kan, Ustaz fallback lah Ustaz. Itu statement yang paling aneh yang pernah saya dengar. Jadi minta di fallback. Ada yang gara-gara di unfollow langsung mati. Dia tidak di follow, tidak pernah juga di repost postingannya. Biasa saja, tetap jalan terus bikin konten, tetap jalan terus menyebarkan kebaikan. Semut hitam di atas batu hitam di malam hari, tapi dia tidak menunjukkan keberpihakannya secara terang-terangan. Namanya Abu Thalib. Makanya Rasulullah nangis waktu itu, ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, surah 28 ayat 56. 28 56. Munzalan bergerak. Ada yang support Munzalan? Ada, tapi tidak nunjukkan, tidak pakai baju sedekah akbar, tidak juga pakai kaos ini. Nah, ngomong-ngomong pakai kaos sedekah akbar, kita kirim Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya. Ada abang kita kemarin itu salah satu santri dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, Bang Yusuf kemarin, Muhammad Yusuf, beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ya kan? Beliau waktu saat wafat itu tertimpa runtuhan bangunan, dan masya Allah tabarakallahnya sudah bersedekah, sudah sholat, sudah berbagi. Yang di dekat jembatan tol itu kan, robohan itu. Nah itu beliau meninggal dunia dalam keadaan pakai kaos sedekah akbar. Jadi kemarin ada yang meninggal lagi mikul beras, kemarin lagi saya ditegur ada yang meninggal pakai baju sedekah akbar. Saya dengan Toya kemarin ziarah takziah, dengarkan cerita orang tua beliau. Masya Allah, gitu Allah itu memuliakan seseorang ya. Begitu meninggal dunia baru terbongkar semua kebaikan-kebaikannya, ahli sedekah, rajin ini rajin itu. Sampai berpesan beliau tuh, tolong sedekah ke Munzalan ya. Dia tidak join tidak menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan, tapi supportnya, hartanya, waktunya, tenaganya, totalitas dikasih untuk kebaikan. Itu Abu Thalib. Kita doakan Bang Yusuf ini semoga Allah lapangkan kuburannya. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa meninggal dalam keadaan beramal soleh ya kakak. Meninggal dalam keadaan mencari nafkah yang halal. Yang ketiga, ada yang namanya Abu Sufyan dan Hindun. Nah, ini Ustadz
kategorinya kategori Mr. Last Minute. Mr. and Mrs. Last Minute. Kapan Abu Sofyan join? Kapan Abu Sofyan login? Ketika Fathu Makkah. Saya mau cerita dulu siapa Abu Sofyan. Dedengkotnya kafir Quraisy, otak yang menjadi penggerak, dan dia termasuk anak muda tanda kutip yang mensupport Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Abu Sofyan. Istrinya Hindun siapa? Yang membunuh Hamzah itu Wahsy, yang menyuruh Wahsy bunuh Hamzah. Otaknya Hindun. Kenapa Hindun menjadi otak itu? Karena Hindun kesal waktu di perang Badar orang tuanya terbunuh. Siapa yang bunuh? Hamzah. Dia perang Uhud balas dendam. Oh, tak bisa nih kata dia. Tapi dia tidak bisa pakai tangan dia. Dia sewa lah pembunuh bayaran. Namanya Wahsy. Wahsy ini CS-nya Bilal dulu. Bilal masuk Islam, Wahsy masih di situ. Masih budak dia, pengen dibebaskan. Maka Hindun nawarkan sesuatu yang diperlukan oleh Wahsy. Wahsy pengen bebas dari budak, pengen dapat duit. Otaknya Wahsy waktu itu fulus, ya Allah, fulus apa? Fulus. Nggak ada dia bicara kepentingan, bicara apa, nggak ada. Otaknya tuh bukan perjuangan, bukan mau bela ini, enggak. Pokoknya otaknya Wahsy waktu itu bebas jadi budak dan fulus. Wahsy dikasih tugas sama Hindun. Kau kalau bisa bunuh Hamzah, ditanyalah sama Wahsy, Hamzah itu yang mana? Nanti lihat di daerah perutnya sini, di bajunya itu selalu ada bulu burung. Antum buka tuh di Google. Itu ceritanya begitu kan? Ada tanda tuh Wahsy. Nah, kalau kau tengok manusia yang begitu ada ininya, dia yang paling garang, paling berani, paling gesit. Kau pakai tombakmu, karena si Hindun tahu Wahsy ini bukan spesialis panah. Wahsy ini spesialis tombak. Nah, ini Bang bisa Bang tulis nanti. Saya dramatisir dikit-dikit lagi ya. Tapi kalau Abang yang pandai lebih pandai dramatisirnya. Dengarkan baik-baik ceritanya. Masih ada waktu enggak nih? Jadi kata Hindun, kalau kau bisa bunuh Hamzah, ya kan, mati dia di perang Badar, perang Uhud ini, aku bebaskan engkau dan aku kasih reward, kasih hadiah. Ada yang mengatakan dikasih emas, dikasih berlian seberat tubuhnya Wahsy. Jadi kalau beratnya 90 kilo ya 90 kilo dikasih emasnya. Kaya raya enggak Hindun nih? Kaya raya boy. Saudagar besar ini dua-dua nih, pengusaha sukses. Nah, waktu itu Wahsy tidak berpikir apapun kecuali bunuh Hamzah. Jadi dia di perang Uhud itu tidak mikir yang lain. Ada Umar, ada Utsman, ada apa, tidak peduli sama dia. Oh, Umar belum join, tidak peduli dia. Pokoknya di otaknya Khalid bin Walid aja belum join kan di perang Badar itu, di perang Uhud. Sudah diincar. Ini tombak dan kenalah Hamzah. Dibelah, disobek sama Hindun, dimakan jantungnya. Begitu bencinya. Wahsy dapat yang dia inginkan, bebas dari budak dan diberikan. Tapi abang kakak, saya mau lompatkan cerita ini bang, supaya abang bisa nulis nanti itu. Wahsy pada saat dia masuk Islam, dia malu ketemu Rasulullah. Rasulullah tuh kalau nengok dia tuh dikasih tahu tuh beberapa kali memalingkan wajah, karena masih terasa lukanya. Inilah orang yang dulu bunuh orang yang paling ku sayang. Abang tahu, ayah bunda, ini cerita poin pentingnya bang. Wahsy merasa berdosa, malu ketemu sama Rasul. Tahu apa yang dilakukan oleh Wahsy? Dia asah lagi tombaknya tuh bang. Tombak yang sama yang dia pakai untuk bunuh, diasahnya tajam-tajam, dibikinnya lebih ini, ditargetkannya. Lalu dia bilang, dulu aku bunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Maka kali ini untuk menembus dosaku di masa lalu, aku pakai untuk membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, dibenci Rasulullah. Siapa? Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Jadi Wahsy itu membunuh orang yang dicintai Nabi dan membunuh orang yang paling dibenci Nabi. Jadi tombak itu bang, tombak yang sama dipakai untuk bunuh Hamzah, tombak yang sama dipakai untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Maka saya sering cerita sama budak-budak, dulu antum di dunia yang lama, bagian marketing, bagian finance, bagian apa yang antum promosikan riba dan maksiat kepada Allah. Maka sekarang tebus dosa masa lalu dengan skill yang sama. Abang mungkin bikin dosanya pakai tulisan, tebus dosanya pakai tulisan lagi.
Dulu mungkin kita jadi, ada berapa ustadz yang saya temukan, dia dibilang saya ini memurtadkan orang ustadz, bikin orang jadi murtad. Itu kerja saya dulu ustadz. Maka saya bilang tebus dosanya. Berapa banyak dulu abang murtadkan, sekarang tebus dosanya. Dulu berapa banyak orang yang abang prosokkan dan abang masukkan ke dalam riba, sekarang lepaskan orang-orang itu dari riba. Begitulah seharusnya. Ambil falsafah Wahsy. Tapi saya mau balikkan cerita ini lagi, ya kan? Abu Sufyan dan Hindun abang kakak, saat dia join dan masuk Islam, walaupun detik-detik terakhir sudah tidak ada pilihan, tapi Wahsy, Abu Sufyan dan Hindun ini juga totalitas membela Rasulullah. Sampai dalam ceritanya di filmnya itu kan kena tombak kan matanya itu, dicabut, keluar sama bola matanya Abu Sufyan itu. Apa kata Abu Sufyan? Ini tidak ada apa-apanya dibanding bagaimana perlakuan jahat saya dulu sama Rasulullah. Oh, cerita-cerita ini heroik bang. Saya tuh suka ambil part-part yang begini-begini ini, Masya Allah. Jadi maksud saya, dalam dakwah nanti Ustadz akan ada orang-orang yang baru join sama antum, bergabung sama Masjid Ka'bah di detik-detik terakhir. Saat sudah jadi, saat sudah fundraisingnya udah bagus, ya. Tapi kalau masih awal, masih percak buruk gitu, tidak ada yang join Ustadz. Jadi saya tidak ngajarin, tapi berbagi pengalaman apa yang saya rasakan di dunia dakwah ini. Ada orang-orang yang bergabung di detik-detik terakhir. Jadi kalau tukang pusat, ada tukang babat alas, ada tukang interior. Memang gabungnya begitu. Tidak apa-apa, selama dia benar, lanjutkan. Nah, yang keempat Ustadz dan kawan-kawan semuanya, Abu Lahab dan istri ini udah ndak join, ndak support, waktu 100 kilo ndak mau join. Kapan dia gabung GIB? Sudah 100 ton, 200 ton, 300 ton, sudah ada fasilitas penunjang amanah dan seterusnya. Maka saya bilang sama kawan-kawan yang ada di sekitar sini, antum boleh join terakhir, tapi mentalnya mental Umar, mentalnya mental Wahsy, mentalnya mental Khalid bin Walid. Memang lock-innya detik-detik terakhir. Maka saya kalau tokoh yang bagi saya sangat saya jadikan idola gitu ya, itu Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar tuh saya ngukur diri saya kayaknya jauh sekali gitu. Walaupun saya pun tidak ada apa-apanya juga dibanding Umar gitu. Tapi punya semangat gitu. Apa spirit yang tidak dimiliki oleh yang lain? Umar itu join terakhir, memang. Tapi begitu join langsung di depan. Apa kata Umar? Laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian semua sudah mendahuliku dalam keimanan, maka aku akan mengejar ketertinggalanku. Kita boleh join terakhir, tapi harus paling cepat. Maka saat itu Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah, apakah dakwah kita ini benar? Benar. Apakah ini mendatangkan kemaslahatan? Ya. Kalau begitu, kenapa kita diam-diam di Baitul Arqam kan saat itu kan? Maka Rasulullah diajak sama Umar, ayo, diteriak karena tuh nonton filmnya tuh. Saya pas part itu tuh tak bisa tahan nangis, selalu terbayang-bayang. Apa kata Umar? Ayuhan nas, laqad aslam tuh. Wahai manusia yang ada di Mekah, di tengah-tengah patung-patung berhala tuh bisa bayangkan enggak? Heroiknya Umar tuh begitu login. Menyala abangku gitu lah kira-kira kalau bahasa sekarang ya. Umar datang teriak, ayuhan nas, wahai manusia semuanya. Dengarkan, Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, laqad aslam tuh. Siapa yang ngancam Muhammad dan orang-orang yang bersamanya berhadapan sama Umar. Gempar. Sakit perut, tidak puas Umar, didatangin satu-satu. Rumahnya Abu Lahab diketok, rumahnya Abu Jahal diketok. Bang Abu waktu itu belum ada di situ ya. Beda. Diketok semua. Umar, kata si Abu Jahal, Abu Lahab, ngapain kau datang ketok? Laqad aslam tuh, aku udah masuk Islam. Kalau kau ngacau Muhammad, kau berhadapan sama aku. Apa enggak sesak napas? Hah? Mual-mual enggak langsung tuh? Mual, muntah. Bayangkan Ustaz, Panglima Daya, Panglima Burung masuk Islam Ustaz itu. Langsung bikin iklan.
Siapa yang macam-macam ngacau Ustaz Indra, kan? Berhadapan sama saya. Wah, jadi perkedel dia. Ada orang-orang yang dipilih sama Allah untuk membela agama Allah dengan terang-terangan. Makanya saya pakai kubah hijau nih abang kakak, karena di bawah kubah hijau itu ada 3 manusia istimewa. Ada siapa di bawahnya? Ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaat. Di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Sampingnya lagi ada Umar bin Khattab. Harusnya di bawah kubah hijau itu Umar tidak di situ. Siapa yang lebih pantas di situ? Aisyah. Kenapa Aisyah? Rasulullah suaminya, Abu Bakar bapaknya. Jadi mahram dia kan? Betul tak? Satu grup tuh. Tapi Aisyah ngalah. Ada manusia yang sangat cinta. Sampai meninggal pengen satu soft. Sampai meninggal pengen dekat-dekat sama orang yang dicintainya. Dia tahu dia banyak dosa, dia banyak aib, banyak kekurangan. Maka saya bilang, saya mau pasang ini, pin ini, mudah-mudahan pas saya meninggal pun pin ini masih ada di dada saya gitu. Hadirkanlah kecintaan kepada Rasulullah itu sedalam itu, Bang. Bukan tidak mau kita balas dendam, tidak boleh. Islam ngelarang, Qurannya bilang tidak boleh. Saya kalau ikutkan pengen juga rasanya mangkung-mangkung kepala orang tuh. Saya tahu kok orang jahat sama saya tuh, yang ngomong-ngomongkan di belakang, yang banyak baca tuh tahu saya. Tapi tidak boleh. Rasulullah bilang tidak boleh, Allah bilang tidak boleh. Saya taat sama inilah. Saya harus edit diri saya supaya sama dengan apa yang Allah mau. Saya diingatkan Toya awal-awal saya gabung di Munzalan. Toya selalu ingatkan saya, idfa billati hiya ahsan. Lawan dengan program, lawan dengan kebaikan. Siap Toya samina wa atona. Itu saya pegang terus sampai sekarang. Jadi kalau ada orang ini kata Toya ada Tok Aji, jalan terus kita Tok Aji. Dah pendek ya kalimat Toya tuh. Semangat lagi saya. Apa lagi? Yang disampaikan Toya Quran saya kan tidak berani lawan. Idfa billati hiya ahsan. Jadi abang kakak bayangkan kecintaan Umar tuh sama baginda Rasulullah tuh detik-detik terakhir sampai meninggal pengen dekat sama baginda Rasulullah. Makanya kubah hijau ini bagi saya sesuatu yang sangat mahal gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya bilang aku tidak punya duit. Waktu itu saya umroh, tidak punya duit abang kakak, kena bayarkan orang Ustaz. Tapi saya pengen bawa oleh-oleh balik ke Pontianak. Saya tidak punya, tidak beli kurma, tidak beli apa, mau beli kacang, tidak punya duit. Saya duduk aja di bawah Masjid Nabawi itu di depan. Saya cuma duduk aja, ya Allah kasih aku oleh-oleh ya Allah. Aku pengen balik ke Indonesia bawa sesuatu, bukan kurma, bukan kacang, bukan baju-baju, karena aku tak punya duit. Kasih aku ilham, kasih aku ilmu, kasih aku pemahaman. Apa yang bisa aku bawa balik spirit Masjid Nabawi ini? Itulah saya nengok kubah hijau, Allah kasih pemahaman. Di bawah itu ada 3 manusia istimewa. Di samping manusia istimewa yang namanya baginda Rasulullah SAW, ada 2 jenis manusia. Allah kasih pemahaman saya waktu itu, kalau pengen dekat sama Rasulullah, pengen dekat sama baginda Rasul, ada 2 cara. Jadilah orang baik yang istiqomah seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau jadilah pendosa yang bertaubat. Jadilah orang yang pernah nakal, pengen beramal, orang yang pernah ini. Itulah yang bisa membuat engkau dekat sama Rasulullah. Saya waktu itu nangis, waktu dapat pemahaman itu tuh berlinang air mata. Saya bilang, ya Allah, izinkan aku jadi Umar, izinkan aku bisa melanjutkan. Makanya saya masih mikul beras sampai detik ini. Kan yang mikul beras tuh Umar, mikul gandum tuh Umar. Dia pengen digantikan sama anak buahnya kan Ustaz. Apa kata Umar? Kau mau nanggung dosa aku nanti. Makanya kita walaupun donasi sekarang sekian ratus ton, kita tidak pakai kan, anak yatim. Berani tidak ya? Dam, ente ngerubah aturan itu dam. Adamnya saya gantung. Kita kan sudah fundraising kan Ustaz. Tolonglah Ustaz ambil semuanya di gudang Munzalan situ. Kita antar tak masih berasnya? Masih kita pikul tak? Masih abang kakak. Jadi di Munzalan ini donasinya yang abang kakak titipkan, ya kan, titip ke Munzalan, kami kumpulkan uangnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah lasnas. Itu masuk di sini, abang kakak belikan berasnya kita antar ke pondok-pondok. Kami langsung antarkannya. Paskas seluruh Indonesia itu ngantarkannya. Doakan paskas, jangan dipuji paskas itu. Doakan mereka istiqomah. Kami sedang ngambil jalurnya Umar, ngambil sanadnya Umar bin Khattab. Makanya kubah hijau ini saya tempel. Saya minta sama Allah kalau saya nanti meninggal adalah yang nempel di dada saya ini. Ada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Bukan hanya ini simbol ya Bang Kakak ya, minimal untuk mengingatkan.
Maka kalau tidak bisa jadi Abu Bakar As-Siddiq, jadilah Umar bin Khattab. Itulah makna di bawah kubah hijau, Ustaz. Jadi mudah-mudahan abang, kakak, ayah, bunda, kita semuanya bisa terus terjaga spiritnya. Maka tadi saya nengok bagaimana Kiai Syukri, Kiai Imam Zarkashi, pendiri-pendiri Gontor tuh meninggalnya soft kan. Ini pendiri. Maka saya juga bilang sama Tok ya, nanti kita juga di kuburan kita Tok ya, bikin soft Tok ya. Saya Tok ya berjejer itu satu baris. Nanti anak saya, anak Tok ya berjejer satu baris. Cucu saya, cucu Tok ya berjejer di baris ketiga. Jadi kita di kuburan tuh juga jadi slide gitu. Dan saya udah bilang kan, saya udah wasiat tuh, sudah amanah. Udah kasih amanah, saya bilang nanti kuburan saya enggak usah digimana-gimana kan. Samakan dengan kiai saya yang di Gontor. Pakai batu nisan gitu ya, udah cukup. Enggak usah kita pasang marmer, pasang apa-apa, enggak usah. Yang penting kan bukan yang di atas kubur, yang penting dalam kuburnya. Nikmat kubur. Itu kira-kira Bang Kakak. Habis ini Ustaz Muhajirin kan? Lanjutkan. Lanjutkan Ustaz, enggak boleh kabur Ustaz. Nah, ini kan hari ini 4 abu-abu ya. Ada 4 apa? Abu-abu. Ada Abu Bakar, Abu Thalib, Abu Sufyan, Hindun, dan istri ada Abu Lahab. Saya tidak bahas Abu Lahab dan istri karena Anda tahu kan? Tabat si ada Abi Lahab wa tab. Saya tambah angle-nya dengan cerita Umar. Oh ya saya. Alim soleh insyaallah ya. Abang. Begitu abang kakak, ayah bunda, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya pamit. Makasih banyak. Ustaz Muhajirin silakan lanjutkan. Insyaallah nanti saya balik lagi sini. Saya sebentar aja kan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Muhajirin. Bibi. Tok ya izin sebentar Tok ya. Nanti antar sini lagi. Silakan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik dirahmati Allah, menyambung sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ayahman. Kita telah mendengarkan kajian yang beliau sampaikan tadi. Dia ingin menambahkan sedikit saja. Jadi kalau kita perhatikan dan kita dengarkan dan kita simak apa yang beliau sampaikan, ada beberapa poin yang mungkin dapat saya ambil yang poin-poin terakhir, karena dari apa yang beliau sampaikan itu luar biasa dan banyak sekali yang bisa kita ambil dan kita jadikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir ini adalah poin-poin yang mungkin yang bisa saya tangkap. Ini ada 4 abu gitu kan. Ada Abu Bakar Siddiq, kemudian Abu Thalib, kemudian Abu Sufyan dan Hindun dan juga Abu Lahab. Nah, ini 4 abu ini kalau kita perhatikan kawan-kawan sekalian, apakah ini adalah orang-orang terdekat Nabi. Mereka ini adalah dan satu sahabat kan, kemudian Abu Bakar kan, ibunya anak, dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiganya ini adalah orang-orang terdekat. Artinya apa? Beliau ini kan pamannya semua. Abu Thalib dia pamannya, kemudian Abu Sufyan pamannya juga kan. Abu Sufyan pamannya bukan? Kalau Abu Lahab ini pamannya juga. Jadi pamannya? Bukan pamannya. Berarti 2 ini paman. Jadi kalau kita lihat dari 4 orang ini ada 2 orang terdekat. Jadi untuk yang bisa mungkin saya tangkap ini tentang hidup saya, dan ini mungkin bisa jadi bisa jadi di mana-mana kan fenomena ini. Ini kan Allah gambarkan bahwasanya yang menjadi suatu yang menjadi masalah dalam kita berbuat baik itu kadang adalah orang-orang di sekeliling orang-orang yang terdekat dengan kita, ya kan? Betul lah. Dia bisa jadi, apalagi kalau awal-awal hijrah gitu kan, bisa jadi
suaminya atau istrinya, bisa jadi anaknya, bisa jadi keluarganya, gitu kan? Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang itu berbeda, tentu yang sesuatu yang berbeda ini sesuatu yang positif, itu akan banyak pertentangannya gitu. Ketika kita berbuat sesuatu, ya, jangankan yang jelek gitu kan, yang baik juga banyak yang menentang kan. Orang berbuat baik ya banyak yang menentang kan. Karena kenapa? Memang tidak paham kan? Jadi ini mungkin jadi sunnatullahnya ini. Dimanapun kebaikan itu pasti ada musuhnya. Jangan kita, Nabi, sosok orang yang paling mulia saja itu banyak sekali orang ada kan yang tidak setuju dan malah membenci dan menyakiti. Nah, jadi ini seakan-akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita turun di meja dakwah, kita turun untuk berbuat kebaikan, jangan kira perjalanan kita akan lurus dan bertaburan dengan bunga, betul kan? Pasti akan banyak duri di situ. Durinya bisa jadi keluarga, bisa jadi orang sekitar, dan banyak lagi yang tidak senang dan tidak setuju terhadap apa yang kita buat. Jadi apa yang harus kita? Apa kita harus berhenti? Seperti itu kan? Apakah harus berhenti atau dilanjutkan gitu ya? Makanya ada pepatah ataupun bahasa yang Ayman sampaikan, kalau kita melakukan sesuatu niatnya karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Nah ini mungkin menjadi kata-kata yang menguatkan ketika kita melakukan suatu kebaikan. Jangan, kalau kita niatkan perbuatan kebaikan, dakwah yang kita lakukan betul-betul hanya karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima dari manusia, jangan pernah berhenti untuk meneruskan dakwah, karena kita tahu dakwah ini benar, dakwah ini karena kita hanya betul-betul mengharap ridha Allah, dan kita berharap ini akan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi, dan ini memang harus kita sadari dan harus kita betul-betul ulangi, karena kadang manusia itu mahalul al-insanu mahalul khata' wa nisyan, sering salah dan suka lupa. Jadi makanya harus diingatkan terus, walaupun yang pernah diingatkan adalah hal yang sering kita dengar, diingatkan lagi. Kenapa? Biar kita tersadar dan kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang tetap dijalani gitu. Jangan sampai terlepas, karena kalau kita terlepas nanti bahayanya akan sulit untuk kembali lagi. Ya, mungkin tidak perlu banyak-banyak ya, tadi telah disampaikan oleh Ayman poin tadi itu yang ingin ditekankan dari saya. Mungkin tadi bahwasanya kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Tetap lanjutkan kegiatan kebaikan yang kita lakukan, tetap kerjakan apa yang telah kita yakini itu benar dan tidak melanggar perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Tetap kita laksanakan walaupun banyak halangan, rintangan yang akan kita hadapi. Inilah pentingnya untuk kita terus beristiqomah dan terus berjamaah, ya, terus berjamaah. Cukup ini. Mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ayah Ahmad tadi dapat kita ambil ilmunya, kemudian dapat kita manfaatkan dan dapat kita niatkan untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyampaikan, ya. Jadi kalau bisa disampaikan kembali pada orang-orang yang terdekat kita. Jadi kita niat amal dan niat untuk menyampaikan. Jadi
Mudah-mudahan kebaikan ini terus menyebar dan mudah-mudahan akan timbul kebaikan, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, maka selalu syukran, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa.